Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Ustadzah di materi selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang zakat fitrah, kali ini kita akan membahas tuntas tentang zakat mal, atau biasa kita sebut dengan zakat harta. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat mal ini merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki sesuai syarat-syarat orang yang harus membayar zakat harta ini. Nah, syarat zakat mal diantaranya yaitu yang pertama, orang tersebut beragama Islam, kemudian yang kedua merdeka. Merdeka di sini adalah bukan menjadi seorang budak. Budak itu zaman dulu diperjualbelikan, atau kalau sekarang kan tidak ada perbudakan ya. Itu merdeka. Kemudian yang ketiga, hartanya milik sendiri. Jadi kalau hartanya curian, harta milik orang lain, itu dia tidak terhitung untuk berzakat mal. Karena sekalipun dizakati, pasti zakatnya itu juga masuk ke harta yang haram, bukan yang halal. Kemudian selanjutnya mencapai nisab atau batas minimal zakat. Nah, nanti tiap-tiap harta benda yang kita miliki ada nisab dan takaran tertentunya. Kemudian dimiliki 1 tahun atau disebut dengan haul. Nah, harta yang kita miliki jika sudah mencapai nisab, nah kita miliki dalam 1 tahun. Nah, kalau belum mencapai 1 tahun tapi sudah mencapai nisab, berarti juga tetap belum belum wajib untuk membayar zakat mal. Jadi ditunggu sampai 1 tahun dulu, terus sudah mencapai nisab. Nah, pada akhirnya itu baru dia membayar zakatnya. Seperti itu. Tapi untuk pemberian harta benda kita, misalkan kita bersedekah, berinfak, nah itu beda lagi dengan cara zakat mal ini ya. Jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, hewan ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, domba, unta, dan lain-lain. Kemudian hasil pertanian atau bisa disebut dengan ziro'ah, kemudian emas dan perak, kemudian harta perdagangan, kemudian barang temuan atau rikas. Nisab masing-masing harta. Yang pertama, emas, perak, harta, dan uang. Jadi keempat benda ini memiliki takaran nisab masing-masing. Untuk emas, harta, dan uang itu nisabnya sama, yaitu 85 gram emas. Jadi kalau harta benda kita sudah mencapai 85 gram emas, setara dengan emas tersebut, maka sudah wajib berzakat. Kemudian untuk perak itu senilai 595 gram. Tuh, zakatnya 2,5% dari harta tersebut, sedangkan harta dan uang nisabnya sama tadi ya, nisabnya sama dengan emas. Nah, tuh. Kemudian zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini nisab dan zakatnya sama dengan emas. Karena apa? Ketika kita berdagang, yang kita hasilkan adalah uang. Nah, tadi uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki itu setara dengan nisab emas. Dan tadi ya syaratnya harus haul, dimiliki 1 tahun, harus Islam juga dan merdeka. Zakat ziro'ah atau pertanian.
Nisabnya yaitu 5 wasak atau setara dengan 650 kg. Nah, adapun zakatnya ada yang 5%, ada juga yang 10%, tergantung pada cara pengairannya. Jika pengairannya menggunakan hujan atau mata air, maka zakatnya 10%. Jika pengairannya menggunakan diesel atau tenaga manusia atau hewan, maka zakatnya 5%. Waktu pengeluarannya saat dipanen. Jadi membayar zakatnya si ziroah ini tidak ada ketentuan kapan membayarnya ya, tapi ketentuannya setiap panen itu zakatnya hasilnya itu harus dizakati. Kalau tadi pengairannya pakai hujan atau mata air tanpa memakai tenaga manusia, maka zakatnya itu 10%. Tapi kalau pakai diesel atau tenaga manusia atau manusianya nyiramin sendiri atau seperti itu, nah, atau pakai hewan, nah itu zakatnya 5%. Kemudian zakat rikas. Rikas ini adalah barang temuan. Tidak ada nisab bagi rikas. Misalkan gini, kita menemukan kita sudah menemukan uang satu kotak atau satu kardus gitu ya, isinya uang. Nah, ini sudah ditanyakan, sudah diapakan, sudah di ini. Nah, akhirnya kan sudah yang menemukannya. Nah, itu kan masuk ke harta karun. Nah, ketika barang temuannya itu sudah diusahakan untuk dibalikan kepada yang memiliki, maka ketika sama kita itu dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%, dan itu cuma sekali. Nisab hewan ternak. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu nisab kambing atau domba. Nah, nisabnya ini 40 ekor ya. Yang pertama, kalau sudah punya 40 ekor, ya berarti itu sudah wajib zakat kalau sudah 40 ya. 40 sampai 120 ekor itu 1 ekor umur 2 tahun. Kemudian 121 sampai 200 ekor itu 2 ekor umur 2 tahun lebih. 201 sampai 399 ekor itu 3 ekor umur 2 tahun lebih. Nah, terus 400 sampai 599 ekor itu 4 ekor umur 2 tahun lebih, dan seterusnya. Nah, setiap bertambah 100 ekor itu tambah 1 ekor lagi, jadi 5 ekor umur 2 tahun, 6 ekor umur 2 tahun lebih, 7 ekor dan seterusnya. Nah, untuk nisab sapi atau kerbau, nah ini nisabnya 30 ekor. Jadi kalau sudah 30 ekor berarti sudah wajib membayar zakat. Nah, 30 sampai 39 ekor itu zakatnya 1 ekor tabi atau tabiah. Tabiah ini adalah ekor betina, ekor betina, sapi betina atau sapi jantan. Tabi itu sapi jantan, tabiah itu sapi betina. Umur 1 tahun. Tuh, 40 sampai 59 ekor itu zakatnya 1 ekor musinah. Kalau musinah ini adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. Tuh. Terus 60 sampai 69 itu 2 ekor tabi atau tabiah ya. Jadi 2 ekor kambing sapi betina atau sapi jantan atau sapi betina umurnya 1 tahun. Nah, 70 sampai 79 ekor itu 1 ekor tabi dan 1 ekor musinah. Kenapa kok 1 ekor tabi dan 1 ekor musinah? 70 itu kalau dibagi 2, misalkan 30 sama 40. 30 sama 40 kan 70. 30 sama 40 itu kan 70. Berarti itu zakatnya 30 tadi kan 1 ekor tabi atau tabiah. Nah, 40 itu 1 ekor musinah. Jadi kalau digabungkan kayak gitu. Kemudian 80 sampai 89 itu 2 ekor musinah. Nah, 2 ekor musinah ini didapat dari 40 sama 40. Tadi kan kalau 40 itu 1 ekor musinah. Kalau 30 1 ekor tabi gitu. Jadi kayak
kalau mau menentukan itu dilihat yang 70, 80, 90, 100, 110 kayak gitu dan seterusnya, itu ya dilihat dari situnya. Kalau terhitung kok pembagiannya dari dibagi 30 atau 40 kayak gitu, pasnya berapa, nah itu disesuaikan. Kalau bagiannya yang 30 itu 1 ekor tapi atau tapiah, kemudian yang 40 1 ekor musina. Nah ini lagi contoh lagi ya, 90 ekor tapi 90 ekor itu kan 30 kali 3 ya, 3 kali 3 ya, 30 nya ada 3, 30, 30, 30 kayak gitu kan. Nah 30 tadi 1 ekor tapi atau tapiah, berarti 30 berarti 1 ekor tapi, 30 lagi 1 ekor tapi, 30 lagi 1 ekor tapi. Jadi kan jumlahnya 90 ekor. Jadinya kalau punya 90 ekor, zakatnya itu 3 ekor tapi atau tapiah. Kemudian 100 ekor. 100 ekor ini kan ada 30, 30, 40 gitu kan. Kalau 40, 40, 30 kan kebanyakan, jadi 110 ya bisa. Jadi 30, 30, 40 jadinya kan 100. 30 tadi 1 ekor tapi, 30 lagi 1 ekor tapi, dan 40 itu 1 ekor musina. Jadi kan jumlahnya 30, 30, 40 kan 100 kayak gitu. Keterangan nisab sapi tadi kan ada tapiah, musina. Tadi kan sudah jelaskan sedikit ya, sudah kembali jelaskan lagi. Tapi dan tapiah itu adalah sapi jantan dan betina yang berusia 1 tahun. Kemudian untuk musina ini adalah sapi betina yang berusia 2 tahun. Nah, untuk zakat sapi ini, setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tapi, dan 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musina. Jadi tadi ya kayak pembagiannya tuh yang sudah contohkan tadi ya. Tuh. Nisab unta. Nah, nisab unta ini kalau sudah memiliki unta minimal 5 ekor unta, maka dia sudah wajib membayar zakat. Nah, kalau sudah punya 5-9 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kemudian 10-14 ekor, 2 ekor kambing umur 2 tahun. 15-19, 3 ekor kambing umur 1 tahun. 3 ekor kambing umur 2 tahun. 20-24, 4 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, kalau yang ini setiap tambahan 40 ekor, 1 ekor unta umur 2 tahun lebih. Kalau setiap tambahan 50 ekor, 1 ekor unta umur 3 tahun lebih. Itu ya. Nisab ziroah dan rikas. Untuk ziroah pertanian ini nisabnya 5 wasak sama dengan 750 kg. Zakatnya itu ada 5% jika pengairannya memakai biaya sendiri, 10% jika pengairannya tidak memakai biaya sendiri seperti air sungai, air hujan, air sumber yang tidak memakai tambahan biaya. Itu ya. Kemudian harta rikas atau harta temuan tanpa menggunakan nisab, zakatnya sebanyak 20% dari hasil temuannya. Jadi kalau menemukan barang berharga atau uang itu harus dizakati 20%. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.